Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahum ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali pengajian kita, pembahasan kita terkait dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasul kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita yang terakhir hadirin, kita telah sampai di bait yang ke-9. Bait yang menceritakan tentang wafatnya ibunda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwasanya ibu kita, ibu Nabi kita, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia saat Nabi berusia 6 tahun. Ketika pulang dari Madinah, saat sampai di tempat yang bernama Abwa antara Mekah dan Madinah, ibunda Nabi SAW pun meninggal dunia. Kemudian ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya bapak Nabi dan ibu Nabi itu meninggalnya dan dikuburkannya di Makkah, di tempat yang bernama Hajun. Tapi pendapat ini lemah, bahkan palsu kata para ulama. Sehingga pendapat yang paling kuat, ibu Nabi SAW meninggal di Abwa antara Mekah dan Madinah, sementara bapak Nabi meninggalnya di Madinah. Bahkan kata para ulama, waqad bana laka haluhuma
fawajaba littirahu wal akhdhu bima taqaddam wallahu a'lam. Kalau ada yang memberikan kesaksian bahwasanya ibunda Nabi dan bapak Nabi meninggal di tempat yang bernama Hajun di Mekah, ya, maka wajib bagimu untuk tidak menerima kesaksian tersebut. Yang wajib bagimu untuk kamu berpegang dengan pendapatnya adalah pendapat yang pertama, bahwasanya ibunda Nabi wafat di tempat yang bernama Abwa, ya, dan Allah yang lebih tahu tentang hal tersebut. Kemudian terakhir sekali kita bahas, hadirin sekalian, bahwasanya ternyata Nabi SAW pernah menziarahi makam ibunya, kuburan ibunya. Ketika beliau hendak berangkat berperang, beliau singgah di kuburan ibunya. Sebagaimana dalam riwayat yang diriwayatkan dari sahabat Buraidah Ibnul Husayb, kata beliau, kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna biwaddan. Kami pernah keluar pergi bersama-sama dengan Nabi dalam sebuah peperangan. Ketika sampai di tempat yang bernama Waddan, nama lain dari Abwa, Nabi berkata kepada kami, makanakum hatta atikum, ya, makanakum hatta atiyakum. Wahai kalian sahabat-sahabatku, tunggu saya di tempat ini. Kalian jangan kemana-mana. Tayangnya andrin niri tampaka. Sagengku moteri. Tekok lampa-lampain rinni makon tayang. Fantalaqa, Nabi pun pergi setelah itu. Tidak lama setelahnya, ketika berlalu beberapa waktu, ja'ana wa huwa thaqil. Nabi datang kembali, tapi kembalinya Nabi ini disertai dengan rasa berat. Wajah beliau itu penuh dengan rasa sedih. Raut wajah beliau itu penuh dengan kesedihan. Setelah itu Nabi berkata kepada kami, Nabi menceritakan sendiri kenapa beliau bersedih, apa alasan beliau kenapa beliau bersedih. Kata Nabi, inni ataitu qabra ummi Muhammadin fasa'altu rabbi syafa'ata famana'aniha. Tadi itu saya menziarahi kuburan ibuku, kata Nabi. Kuziarahi kuburuna ammakku. Kemudian ketika di kubur itu, ketika aku menziarahinya, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa ibuku. Aku beristighfar kepada Allah untuk ibuku. Dan aku meminta kepada Allah mudah-mudahan ibuku ini diberi syafaat. Ya, syafaatnya itu bisa dengan dihalangi dari neraka, atau syafaatnya itu kemungkinan yang kedua masuk neraka tapi cepat dikasih keluar dari neraka. Jadi syafaat itu ada dua, Pak. Syafaat supaya tidak masuk ke dalam neraka, atau syafaat dia sudah di dalam neraka tapi cepat dikasih keluar. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala melarang diriku untuk memintakan istighfar dan syafaat kepada ibuku. Allah larang saya. Kenapa beliau dilarang? Salah satu penafsiran para ulama adalah karena ibunya Nabi Muhammad itu meninggal bukan dalam keadaan muslim. Ya, meninggalnya dalam keyakinan agama kaum musyrikin. Dan tidak boleh memintakan ampunan kepada orang-orang yang meninggal dalam keadaan musyrik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran berharga bahwasanya akidah itu adalah harga mati, Pak. Karena seorang anak bagaimanapun baiknya dia, solehnya dia, tapi orang tuanya musyrik, orang tuanya beda agama, anaknya itu tidak akan bisa memberikan manfaat apapun untuk orang tuanya. Atau sebaliknya orang tuanya orang tua yang baik,
orang tua yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi anaknya dia tidak beragama dengan agama yang sama dengan bapaknya, maka kebaikan bapaknya tidak akan bernilai apa-apa untuk anaknya. Begitu pula dari saudara yang satu ke saudaranya yang lain, dari kerabat yang satu kepada kerabatnya yang lain, tidak akan bisa saling memberikan manfaat di hari kemudian, di hari kiamat, kalau keyakinan mereka, akidah mereka tidak sesuai dengan keakidah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita belajar akidah, pentingnya kita belajar tauhid. Agar apa? Agar kita senantiasa, agar kita bisa saling memberikan syafaat di hari kemudian. Karena di hari kemudian syafaat itu sangat bernilai, Pak. Ya, orang yang amalnya saja kurang, misalnya seorang anak amalnya kurang, bapaknya bagus amalnya, bapaknya di level 5 di dalam surga, anaknya hanya di level 1, maka anaknya ini bisa naik derajatnya ke level 5. Kenapa? Karena ada syafaat dari orang tuanya. Tapi sekali lagi syafaat ini tidak akan bernilai, tenana berlaku ketika akidah mereka bermasalah. Jadi belajar akidah, ulangi akidah agar kita meninggal di atas akidah yang benar, akidah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha." Sesungguhnya aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi itu kemarin. Mulai hari ini kata Nabi, saya perintahkan kalian untuk menziarahi kubur. Ayo ziarahi kubur. Bahkan banyak-banyak untuk menziarahi kubur. Ya. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fazurul kubura." Hendaknya kalian banyak-banyak berziarah kubur. Makanya Nabi itu kebiasaannya pas setiap hari Sabtu datang ke kuburan di Baqi. Setiap hari Sabtu, setiap pekannya datang ke kuburan. Kenapa kita harus banyak-banyak berziarah kubur? Sering-sering datang ke pemakaman, sering-sering datang melihat kuburan. Fa innaha tudzakkirul maut. Karena dengan banyak berziarah kubur, banyak melihat kubur, itu biasanya akan mengingatkan kita tentang yang namanya kematian. Kita ini sadar Pak, kita akan mati. Semua orang tahu itu. Tapi prakteknya ketika kita sudah menjalani aktivitas kita, kesibukan kita, pekerjaan kita, biasanya kita lupa mati. Biasanya kita lupa untuk memikirkan hari akhirat ketika sudah sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan duniawi kita. Makanya untuk melembutkan kembali hati kita agar bersemangat kembali beribadah kepada Allah, salah satunya dengan mengingat mati. Dan bagaimana caranya kita mengingat mati? Lihat kuburan. Sallang irawa ma'ne atin retumigi si an mulwara pastimi. Dan saya akan ditanya oleh Allah, sementara amal saya masih begini-begini saja. Semangat kilani. Yang tadinya kita sudah malas sholat karena sibuk dengan urusan kantor kita, urusan pekerjaan kita. Tidak bisa disangkal itu namanya pekerjaan, Pak. Urusan kantor itu melelahkan badan, sehingga punna motor maki mari balla kadang atin romami nyamang, atin romami sipa, punna subuh ni ronrokin bangun sampai subuh battala mi uluan bangun. Kenapa? Capek sehingga ada yang namanya bosan beribadah, capek beribadah. Terus bagaimana caranya supaya kita tidak capek beribadah? Banyak-banyak mengingat kematian, Pak. Banyak-banyak mengingat kematian. Baik, kemudian kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini menziarahi kuburan ibunya, tapi tidak ada satupun riwayat yang menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi kuburan bapaknya. Kata Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, niat 5 pas sabana angapa Nabi tanah ziarahi kuburan na amakna, tapi tena na ziarahi kuburan na bapakna. Niat 5 alasanna, niat 5 hikmana. Hikmah yang pertama,
Kenapa Nabi SAW menziarahi kuburan ibunya tapi tidak dengan kuburan bapaknya? Itu untuk menunjukkan besarnya hak seorang ibu, menunjukkan dan menetapkan bahwasanya hak seorang ibu itu betul-betul besar di dalam agama kita. Olehnya jamaah sekalian, seorang ibu dan sebenarnya bapak juga termasuk, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nikmat yang kalau kita mensyukurinya, itu bisa menjadi peluang besar kita dimudahkan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena pintu-pintu di dalam surga itu banyak. Dan pintu yang paling tengah itu adalah pintu kebaktian kepada orang tua. Kenapa disebut dengan pintu tengah, Pak? Karena pintu tengah itu maksudnya kata para ulama pintu paling mudah untuk dimasuki. Jadi pun nanti pakai bu, anggaplah balak. Ya, rumah itu banyak pintunya. Dia pintu depan, pintu belakang, pintu samping. Yang paling mudah kita masuki ketika masuk rumah adalah pintu depan, yang berada di tengah-tengah. Tidak mungkin pintu depan ada di belakang di situ tersimpan, pasti di tengah. Seperti itulah pintu surga. Pintu surga ada banyak, dan yang paling mudah untuk kita masuki adalah pintu yang paling tengah. Dan ternyata pintu yang paling tengah itu hanya disiapkan oleh Allah bagi mereka-mereka yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang kita baru menyadari besarnya nikmat ketika nikmat itu sudah tiada. Kita baru merasakan bahwasanya kesehatan itu sangat bernilai. Erokil lakbu sidoita supaya kulleki sehat pun nagarin pagi. Begitu pula nikmat yang lain. Begitu pula orang tua. Kadang baru kita mau berbakti kepada kedua orang tua kita, baru mau berbuat baik kepada kedua orang tua kita, nampak pakai ero akana-kana baji mangiri ruaya tau tuan tak pun namutiram. Kalau sudah meninggal baru menyesal, baru mau berbuat baik, baru menyadari bahwasanya dulu ketika dia berbicara kepada kedua orang tuanya itu kasar, baru menyadari bahwasanya caranya berbicara kepada orang tuanya itu tidak benar, dia baru sadari. Punang apa? Punang mutiran jamaah. Maka nikmat ini harus kita jaga, harus kita manfaatkan dengan baik. Jangan sampai kita menyesal. Karena di antara orang-orang yang betul-betul merugi, orang yang betul-betul terhina adalah ketika nikmat itu dia miliki tapi dia sia-siakan. Dalam hal ini orang tuanya hidup bersama dia tapi dia tidak bisa masuk ke dalam surga dengan pintu berbakti kepada kedua orang tuanya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau mencantumkan sebuah hadis dalam kitabnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, ragima anfuhu ragima anfuhu ragima anfuhu. Sungguh terhina, sangat cilakana, betul-betul sangat cilakana. Para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa orang yang celaka itu wahai Rasulullah? Inami antu kipakkanai. Misalnya kalau ada orang tua kita ni napakkanai biasa ina itu kipakkanai laki larrokamma. Ini Nabi begitu, ragima anfuhu ragima anfuhu ragima anfuhu. Ini bentuk penekanan Pak dalam bahasa Arab. Ketika Nabi mengulangi satu kata berkali-kali, itu menunjukkan itu sangat penting, sangat-sangat penting, perlu diperhatikan. Makanya para sahabat ketika mendengar itu langsung terkoneksi larro nak bita. Inayari na doakan nak bita. Ini Nabi yang mendoakan. Kata mereka, ya Rasulullah, man ya Rasulullah? Siapa mereka yang terhina itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, man adraka walidayhi indal kibari au ahadihima au ahaduhuma fadakhalan nar. Orang yang betul-betul celaka itu adalah orang yang dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya orang tuanya sudah mulai menua, sudah mulai memutih rambutnya, sudah mulai lemah fisiknya, sudah mulai rabun matanya, namun justru dia malah masuk neraka. Artinya dia tidak memaksimalkan nikmat yang ada bersamanya orang tuanya, sehingga dia malah masuk neraka.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang pertama, terkhususnya seorang ibu, karena ibu derajatnya 3 kali ditinggikan oleh Allah daripada seorang bapak. Bukan artinya jasa bapak itu kurang, tetapi ibu itu ada 3 jasanya yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang bapak. Kalau misalnya ada bapak meninggal, seorang ibu masih bisa bekerja carikan nafkah untuk anaknya. Tapi kalau ibu, dia bisa melahirkan, Pak. Bapak mana bisa? Ibu itu mengandung, bapak mana bisa? Tidak bisa menggantikan. Kemudian menyusui, bapak tidak bisa. 3 hal inilah yang membuat derajat ibu itu ditinggikan 3 kali lipat. Karena tidak bisa digantikan oleh seorang bapak, seorang suami. Yang kedua, kebaikan ibunya lebih banyak dirasakan oleh Nabi SAW daripada bapaknya. Kenapa? Karena Nabi tidak mendapati bapaknya ketika lahir. Bapaknya meninggal duluan, kemudian baru Nabi lahir. Makanya beliau yatim. Sedangkan ibunya, dia masih bisa merasakan kehangatan seorang ibu selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Jadi dia tahu kehangatan kebaikan apa yang dilakukan oleh ibunya kepada dirinya. Itu yang kedua. Ya, olehnya jamaah, kalau kita mau dikenang baik oleh orang-orang, yang harus kita sebarkan adalah kebaikan kita kepada mereka. Ya, kebaikan kita diperluas kepada orang-orang. Ya, walaupun bukan itu tujuan kita agar diingat sama mereka. Tujuan kita tetap Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi taala. Tapi di antara manfaatnya ketika kita berbuat baik kepada orang-orang itu akan mengingat kita. Dan ketika mereka mengingat kita, itu diumpamakan oleh para ulama zikrun tsani, kita itu masih hidup padahal sudah mati. Ketika mereka mengingat kita, mereka membicarakan kebaikan-kebaikan kita, maka insyaallah itu jadi persaksian yang mendatangkan kebaikan untuk kita yang sudah meninggal. Ya, kebaikan yang sudah meninggal. Makanya ketika ada seorang istri, kata Nabi, meninggal, kemudian suaminya mengatakan, saya telah ridha kepada dirimu, kamu itu orang yang baik, tantumi, istrinya masuk ke dalam surga, karena betul-betul orang yang baik. Yang ketiga, Nabi tahu kondisi dan bahkan menyertai ibunya wafat. Jadi Nabi ketika ibunya wafat, Nabi ada di sisi ibunya. Jadi dia tahu di mana ibunya dimakamkan, di mana ibunya dikuburkan, dan bagaimana kondisi ibunya saat beliau wafat. Yang keempat, sulitnya mencari informasi tentang kuburan bapaknya. Jadi kuburan bapaknya sulit beliau cari di tengah-tengah kesibukan beliau untuk berdakwah, untuk memimpin negara. Mana sempat untuk mencari tahu di mana bapaknya dikuburkan. Ya. Yang terakhir jamaah, karena momennya ini Nabi sebenarnya mau berangkat berperang. Ketika melewati tempat itu teringat dengan ibunya, makanya singgah. Jadi bukan maksudnya ziarah kubur secara langsung, tapi kebetulan lewat. Nah, itulah 5 kemungkinan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Kita lanjut bait yang ke-10. Kata penulis kitab Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala, wajadtuhu lil abi Abdul Muttalib ba'da samanin mata min ghairi kadhib. Dan kakeknya Nabi dari jalur bapaknya, yaitu Abdul Muttalib. Ya, Muttalib, saya ulangi Pak ya, Muttalib. Namanya siapa? Abdul Muttalib. Karena kadang ada yang menyebut Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, yang betul adalah Abdul Muttalib, ta-nya yang bertasydid, bukan lamnya. Ya. Ketika Nabi berusia 8 tahun, mata, meninggal dunia min ghairi kadzib, tanpa ada kedustaan. Ini bunyi syairnya. Sekarang kita jelaskan syairnya jamaah. Jadi kakeknya Nabi SAW dari sisi bapaknya,
Makanya di sini atau dalam sejarah biografi Nabi jarang diungkit kakeknya Nabi dari sisi ibunya, dari jalur ibunya, bapaknya, mamanya. Kenapa? Karena bagi orang Arab, Pak, tradisi mereka adalah aib, kodi, apa ya bahasa Makassarnya kalau aib, Pak? Apa, Pak? Hah? Dicallai. Nah, jadi kodi dicallai tawa punna nisabuki kakekna dari jalur mama pada saat kakek dari jalur bapaknya masih ada. Ya. Jadi aib kalau disinggung tentang jalur dari mamanya, kakek dari mamanya, kalau kakek dari bapaknya masih ada, dianggap cacian, tidak bagus. Makanya dalam buku-buku sejarah Nabi, paling yang dikenal itu adalah kakek dari jalur bapaknya, yaitu Abdul Muttalib. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa nama kakek Nabi dari jalur mamanya? Jadi PR? Jadi PR paling ya, jadi PR. Baik, Abdul Muttalib. Namanya beliau, jadi Abdul Muttalib itu bukan nama, Pak. Saya ulangi, Abdul Muttalib itu bukan nama. Tapi itu istilahnya adalah dia dikenal dengan nama itu. Jadi Abdu itu artinya budak. Sehingga kalau disebut dengan Abdul Muttalib, budaknya si Muttalib. Terus siapa jipalik namanya? Namanya beliau aslinya adalah Syaibatul Hamdi atau Syaibah. Syaibatul Hamdi. Terus kenapa disebut dengan Abdul Muttalib kalau begitu? Dulu aslinya Syaibah ini, Abdul Muttalib ini aslinya di Madinah tinggal. Kemudian saudara dari bapaknya, yaitu Hashim. Nama bapaknya Abdul Muttalib Hashim. Itu punya beberapa saudara. Di antara saudaranya adalah Muttalib. Berarti Syaibah, kakeknya Nabi ini, punya paman namanya siapa? Muttalib. Muttalib tinggalnya di Mekah. Diambillah dia, dibawa ke Mekah. Ya, diambil. Jadi boncengan ke Mekah, boncengannya bukan pakai motor, Pak, pakai kendaraan ya, kendaraan yang onta atau himar. Ketika masuk ke Mekah, ya, orang-orang melihatnya itu kok hitam, istilahnya kayak budak penampilannya. Ya biasalah anak-anak, Pak, ya, kayak budak penampilannya, akhirnya dianggap budaknya si Muttalib. Itu yang terkenal hingga sekarang. Makanya namanya siapa? Syaibah, tapi justru dikenalnya dengan Abdul Muttalib. Kenapa dikenalnya dengan Abdul Muttalib? Karena pernah kejadian dia dibawa sama pamannya ke Mekah. Orang-orang Mekah tidak kenal dia. Akhirnya anggap budak barunya si Muttalib. Gitu, Pak, ya. Jadi Abdul Muttalib itu meninggal dunia. Kemudian usianya ketika meninggal dunia itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Berapa usianya beliau saat meninggal? Sebagian ulama mengatakan usianya saat itu ketika meninggal dunia adalah khamsun wa tis'una sanatan, 95 tahun. 95 tahun. Sebagian yang lain mengatakan mi'atun wa arba'una sanatan. Mi'atun wa arba'una sanatan, 140 tahun. Jadi kalau ada silang pendapat mengenai umur Abdul Muttalib, paling rendahnya 95 tahun, pendapat paling tingginya 140 tahun. Jadi ada kemungkinan nanti Bapak dengar 100 tahun, 120 tahun, 115 tahun. Intinya tidak lewat dari 140 tahun.
Ya, wal ilmu lillah, dan yang tahu umur pastinya kata penulis kitab, kata para ulama, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tena kulle ni cek di hidup capil. Tena pa capil. Baik. Kita bahas tentang bait ini. Jadi Abdul Muttalib, siapa namanya tadi Pak? Syaibah, meninggal dunia ketika umur Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berusia 8 tahun. Berusia 8 tahun. Jadi ketika ibunya Nabi wafat, Siti Aminah wafat, yang mengasuh beliau adalah Syaibah ini, Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib sangat menyayangi cucunya, Pak. Bahkan kata para ulama, al-atuful hanun. Atuf itu sangat ulas kasih kepada cucunya ini. Ya, sangat ulas kasih, sangat sayang kepada cucunya. Bahkan tidak ada satupun anak dari Abdul Muttalib yang pernah didudukkan di singgasana beliau, tapi justru Rasulullah SAW didudukkan di situ, cucunya. Jadi cucu kesayangan, cucu kesayangan. Makanya hubungan Nabi dengan kakeknya ini sangat dekat sekali. Karena saking dekatnya, sampai Nabi Muhammad SAW ketika disebutkan nasabnya, itu biasanya langsung loncat kepada nama kakeknya, nama bapaknya dilupakan. Nah, jadi kalau ditanya, yang mana itu Muhammad bin Abdul Muttalib? Nah, ini orangnya. Padahal harusnya di mana Muhammad bin Abdullah. Tapi karena saking dekatnya dengan kakeknya, Abdullahnya disingkirkan dulu. Nah, lebih dikenalnya dengan apa? Abdul Muttalib. Ya, dan beliau sendiri yang menyatakan hal tersebut. Kata beliau, disebutkan oleh seorang penyair, "Anan nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Saya adalah seorang nabi tanpa kebohongan sedikit pun, ten aku balle-balle, dan saya adalah bin Abdul Muttalib, anaknya Abdul Muttalib. Nah, saking dekatnya itu. Ya, saking dekatnya. Makanya diriwayatkan dari Nafi' bin Jubair. Dari Nafi' bin Jubair. Kata beliau, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadhkuru mauta Abdul Muttalib?" Nabi pernah ditanya oleh sahabatnya tentang apakah beliau masih mengingat momen saat-saat ketika Abdul Muttalib itu meninggal dunia. Ya, kata Nabi, "Na'am, iya saya masih ingat. Ana yauma idzin ibnu 8 sinin." Saya masih ingat. Saya saat itu berusia 8 tahun. Jadi 8 tahun meninggal. Qalat Ummu Aiman. Ummu Aiman berkata, Ummu Aiman ini Pak budaknya bapaknya, budaknya Abdullah. Kata Ummu Aiman, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin yabki khalfa sariri Abdul Muttalib." Ketika Abdul Muttalib ini meninggal, ya, saya lihat Rasulullah, saya lihat Nabi Muhammad itu menangis di belakang tempat tidurnya Abdul Muttalib. Karena saking dekatnya dengan kakeknya, pas meninggal kakeknya, oh luar biasa kacaunya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. 8 tahun Pak, bayangkan ya. Makanya Nabi itu kalau mau adu nasib dengan Nabi belum sampai kita, belum lahir meninggal bapaknya. Ketika berusia 6 tahun meninggal ibunya. Disayang-sayang sama kakeknya, baru 2 tahun meninggal lagi kakeknya. Meninggal lagi kakeknya. Baik, ini yang bisa kita pelajari dari bait yang ke-10. Ada beberapa ilmu. Yang pertama, nama aslinya Abdul Muttalib. Kemudian usia beliau ketika wafat. Kemudian usia Nabi saat beliau wafat. Ya, saat beliau wafat. Kita berpindah ke bait yang ke-11. Kata Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, "Thumma Abu Talib al-ammu kafal khidmatahu thumma ila Syami rahal bihi wa dhaka ba'da am 12 wa kana min amri bahira mashtahar."
Kemudian pengurusan Nabi, yang mengurus Nabi berpindah kepada Abu Talib, paman beliau yang mengkafil, yang menanggung, yang berkhidmat. Setelah itu ketika usianya 12 tahun, dia ikut menuju Syam. Ya. Dan saat itu terjadi peristiwa Bahiroh yang terkenal. Bahiroh. Nanti kita bahas satu persatu. Pelajaran pertama dari bait ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah yang mengurus Nabi ketika kakeknya wafat adalah Abu Talib. Abu Talib. Abu Talib itu menurut pendapat yang paling kuat itu bukan nama, Pak. Jadi Abu Talib itu bukan nama asli. Namanya itu, nama aslinya adalah Abdu Manaf. Menurut pakar sejarah, kebanyakan pakar sejarah mengatakan nama aslinya Abu Talib adalah Abdu Manaf. Abdu Manaf. Kenapa paling lebih dikenal dengan Abu Talib? Abu Talib itu Talib kunyah sebenarnya. Kunyah. Masih ingat Pak apa artinya kunyah? Apa Pak? Panggilan Abu atau Ummu yang diambil dari anaknya. Seperti saya, anak saya Hafiyah, Abu Hafiyah. Kalau bahasa kita bapak nah Hafiyah. Woi kemai bapak nah Hafiyah nucini. Kan begitu kalau bahasa kita. Itu Abu. Jadi beliau Abdu Manaf ini paman Nabi memiliki 4 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Anak tertuanya namanya Talib. Inilah yang diambil. Makanya paling bagusnya kunyah itu dengan anak pertama, anak yang paling besar. Kalau anaknya yang paling kita kenal Ali bin Abi Talib. Ali itu bungko. Bungkonya Abdu Manaf, bungko. Kalau dari laki-lakinya, anak laki-laki terakhir. Jadi Talib, Aqil, Ja'far, Ali. Itu anak laki-laki beliau. Anak perempuannya saya lupa namanya Pak. Jadi Talib dikenallah dengan nama Abu Talib. Baik. Jadi Abu Talib paman Nabi ini itu adalah saudara syakiknya dari Abdullah bapaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara syakik itu artinya saudara sebapak seibu, se're bapak se're amma naruai. Karena kakeknya Nabi yaitu Abdul Muttalib, atau siapa namanya tadi Pak? Syaibah. Dia punya banyak istri, memiliki banyak istri. Ada yang namanya Sumro bin Jundab, ya, Sumro bin Jundab. Ada yang namanya Lubna bintul Harith. Ada yang namanya Hala bintu Wahib. Hala ini mamanya Hamzah. Paman Nabi ada namanya Hamzah. Itu beda ya, Hamzah. Kemudian ada Fatimah bintu Amr. Fatimah bintu Amr ini itulah ibunya Abu Talib, ibunya Abdullah, ibunya juga Zubair bin Abdul Muttalib. Cuma Zubair ini jarang kita dengar. Yang sering kita dengar itu Abu Talib dengan Abdullah. Jadi saudara sebapak seibu. Olehnya inilah yang menjadi alasan di antara sekian banyak pamannya Nabi, termasuk Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi, ya, dari istri yang lain, dari ibu yang bernama Natila binti Janab. Abu Lahab, ya. Kenapa bukan Abu Lahab yang mengasuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya, ya, adalah ini. Karena yang seayah dan seibu dari silsilah Nabi Muhammad adalah Abu Talib. Adapun Zubair bin Abdul Muttalib, kata para ulama, beliau meninggal. Ya, beliau cepat meninggalnya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 alasan kenapa yang mengasuh Nabi itu adalah Abu Talib daripada paman dan bibi Nabi yang lain. Ada 3 alasan. Alasan yang pertama yang disebutkan oleh para ulama adalah wasiyatu Abdul Muttalib ilaihi. Wasiatnya dari Abdul Muttalib. Jadi ketika akan wafat Abdul Muttalib,
nalle nasari wasiat anak-anak Abu Talib supaya narawa ki cucun dan jusumpai. Jadi Abdul Muttalib ia memberi wasiat kepada Abu Talib. Alasannya karena seibu dan seayah. Kalau seibu dan seayah biasanya empatinya itu lebih dekat, Pak. Kan biasanya bisa kita lihat sendiri pada kenyataannya kalau beda ibu itu lain-lain rasanya. Saribatan kita pi ko dikasih anak sisa awarina kamu tuh teh pulunta kamu tuh, tapi ini tidak berlaku semua. Maksudnya fakta-faktanya di lapangan seperti itu. Alasan yang kedua, kenapa Abu Talib? Kan tadi ada Zubair. Kenapa bukan Zubair saja? Ternyata kata para ulama, annahuma iqtara'a. Keduanya ini, Zubair bin Abdul Muttalib dengan Abu Talib itu melakukan undian, arisangi. Jadi kebiasaan orang dulu ketika ada hak yang sama-sama mereka berhak, mereka arisan, undian. Makanya dalam banyak hadits kita sering dengar, Pak, keutamaan sop pertama. Siapa yang tahu keutamaan adzan, keutamaan berada di sop pertama, mereka tahu, maka mereka akan mendapatkan sop pertama dan jatah jadi muadzin, walaupun harus dengan cara di apa? Dengan cara apa? Diundi. Arisan itu pun naparallu supaya aku lagi maintain dan lega. Kalau tahu, coba penulis ini. Siapa yang berada di sop pertama gratis haji langsung ini tahun. Oh, rasi, Pak. 3 jam sebelum masjid dibuka rasi nih. Itu kalau kita tahu tuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtarahu. Nabi sendiri yang memilih Abu Talib. Jadi ketika ditanya erko inain rawkona, tunjuk sendiri orangnya, Abu Talib yang ditunjuk. Makanya dekat hubungannya, Pak. Karena dekat hubungannya dengan Abu Talib, ketika Abu Talib ingin berangkat ke Syam berdagang, balu-balu, dia membawa serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di waktu itu usia Nabi baru 12 tahun, sudah berangkat ke Syam. Syam itu jauh, Pak. Lintas negara. Kemudian jalannya ke sana itu juga jauh, panas, terik. Kita tahu lah, sekarang bisa dilihat dari Mekah ke Syam itu berapa kilo? Ribuan kilo. Ribuan kilo. Sudah dibawa Nabi Muhammad, padahal masih kecil, Pak. Itu orang dulu kalau safar, kenapa disebut potongan dari azab neraka? Karena potensi meninggalnya di jalan itu besar. Besar sekali. Ini masih kecil dibawa. Kenapa dibawa? Alasannya kata para ulama, di antaranya perkataan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badar, beliau mengatakan li'adami man yaqumu bihi idza tarakahu bi Makkah. Karena tidak ada yang bisa menjaga Nabi di Mekah. Maksudnya yang seperti dia. Ya, tidak ada yang bisa mengasuh Nabi seperti dia kalau dia tinggalkan Nabi Muhammad di Mekah. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari dua bait syair ini adalah kisah Bahira yang terkenal. Kisah Bahira yang terkenal. Jadi ketika perjalanan menuju Syam untuk berdagang tadi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang pendeta. Dalam buku sejarah disebut dengan Bahira atau Buhairah, ya, pendeta. Para ulama sepakat pendeta ini adalah pendeta ahlu kitab. Tapi mereka berbeda pendapat apakah dia pendeta Yahudi atau pendeta Nasrani. Dan menurut pendapat yang paling masyhur, yang paling kuat, dia adalah pendeta Nasrani, Pak. Pendeta Nasrani. Kalau nama aslinya, ini nama aslinya Jirjis. Nama aslinya Jirjisu. Ya. Jirjis. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan kisahnya dalam sebuah hadits diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu.
Nabi SAW mengatakan, kharaja. Sudah tak? 1 menit. Salah-salangin nih Pak. Lakbun nih hadis. Kamu mau jawaban dulu. Kesimpulan dari pelajaran kita pada malam hari ini hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, di mana ibu Nabi diwafatkan di Abwa. Kemudian hikmah atau faedah kenapa kita harus sering-sering berziarah kubur, karena Nabi saja setiap pekan ziarah kubur Pak, setiap hari Sabtu. Ya, setiap hari Sabtu. Makanya kita ada waktu tersendiri misalnya dari kegiatan-kegiatan kita, ayo ziarah kubur. Ya, ziarah kubur di samping mendoakan orang yang sudah meninggal, kita ingat mendoakan mereka, kita juga dapat pelajaran mengingat mati. Kemudian tentang kakeknya Nabi, siapa namanya dan berapa usianya beliau wafat dan berapa usia Nabi ketika beliau wafat. Kemudian yang terakhir tadi tentang pamannya Abu Thalib, kenapa beliau yang mengasuh Nabi SAW, bukan Abu Lahab, bukan Hamzah, malah Abu Thalib. Tadi sudah kita sebutkan. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.